Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan atau sedikit ingin mempresentasikan tentang teknik penulisan. Penulisan pada skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Ya, kita langsung saja pada pembahasan. Jadi, teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama adalah peringkat judul bab dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring, dan letaknya pada halaman dan bukan dengan angka. Itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, kemudian di bold dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka. Kemudian alternatif yang terakhir adalah penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah-tengah, memakai huruf besar semua, dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Kemudian bagaimana cara merujuk dan menulis daftar rujukan? Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis dengan tanda kutip 2 sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Kemudian kutipan 40 kata atau lebih. Kan tadi 40 kata atau kurang. Ini kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kemudian kutipan yang sebagian dihilangkan. Nah, apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Cara merujuk kutipan tidak langsung. Itu tadi adalah cara merujuk kutipan yang langsung. Dengan kutipan kurang dari 40 kata, atau kutipan 40 kata atau lebih, atau sebagian dihilangkan. Nah, ini cara merujuk kutipan yang tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulisan sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu data teks. Nama penulis, bahan kutipan disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Jika memungkinkan, nomor halaman juga disebutkan. Kemudian cara menulis daftar rujukan. Nah, ini daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku-buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dicantumkan dalam daftar rujukan. Sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung atau tak langsung dalam teks harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi 1. Nama penulis, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah tanpa gelar akademik. Kemudian nomor 2, tahun penerbitan. Ketiga, judul termasuk anak judul, subjudul. 4, kota tempat penerbitan. Dan 5, nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari 1, cara penulisan namanya sama dengan penulis yang pertama. Kemudian ada petunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, kertas yang digunakan adalah
jenis HVS putih, ukuran A4, kuarto minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Kemudian bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri atas dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan dan tepi bawah kertas. Spasi antara baris artikel ilmiah dengan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, dan disertasi dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2, kecuali gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dan subjudul 3 spasi. Dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan makalah dan 1,5 spasi untuk artikel. Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman yang sama jika memungkinkan. Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel atau gambar diberi nomor sebagai identitas. Tepi kanan teks harus rata. Oleh karena itu, pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungannya ditulis setelah huruf akhir tanpa disisip spasi, bukan diletakkan di bawahnya. Kemudian tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman bagian awal. Nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis, walaupun penulis yang sama yang memiliki beberapa karya yang dijadikan acuan dalam teks. Namun, nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Kemudian daftar rujukan hanya berisi sumber-sumber yang digunakan dalam acuan dalam teks, dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Nah, itu dia beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan entah itu makalah, artikel, disertasi, skripsi. Kemudian hal-hal yang tidak dibolehkan. Yang pertama, tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Kemudian tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Kemudian tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman. Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung garis, tetapi menggunakan tanda bulat atau kotak ukuran besar bulat yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri, terpisah satu ketukan dengan huruf mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. Kemudian tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Yang kemudian yang terakhir yang tidak boleh dilakukan, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum lampiran jika ada. Nah, itu dia teman-teman beberapa teknik penulisan dalam menulis sebuah karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian atau makalah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wa hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.